pemirsa sekalian, mari kita lanjut lagi. Kita bahas berkenaan dengan pengapalan BRIKBAL curah kering, di mana kita sekarang lebih fokus ke komoditinya, ya. Komoditi untuk kargo-kargo yang dikapalkan secara curah atau curah kering atau BRIKBAL. Itu seperti misalkan kalau kita ekspor ya di sini ya. Kami bisa katakan kargo-kargonya itu antara lain kalau untuk ekspor batu bara, ya, kemudian apalagi nikel ore, kemudian kita juga bisa ekspor mungkin pasir, ya, dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa komoditi yang kita bisa ekspor untuk curah kering ya, seperti yang tadi kami ulangi lagi ya, seperti batu bara, kemudian nikel ore, iron ore, kemudian semen ya, kemudian apalagi kemudian mungkin bisa juga pasir besi dan seterusnya. Nah, kalau untuk kargo-kargo importasinya, untuk kargo-kargo yang curah ini antara lain bisa juga seperti beras, kemudian gula ya dalam bentuk bag ya. Untuk ekspor kita juga bisa ekspor seperti clay ya, clay in bag ya, seperti itu ya. Clay itu bahan baku untuk membuat keramik ya, seperti itu. Yang mungkin kita ketahui itu dari Belitung ya, mungkin juga ada sedikit wood product ya, mungkin juga ada sedikit steel product dan seterusnya ya. Nah, kalau kita fokus ya ke satu komoditi untuk ekspor ya, kita lihat misalkan seperti komoditi batu bara ya, kargo batu bara. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kami ingin mengilustrasikan kepada pemirsa sekalian ya, seberapa besar sih pengapalan batu bara kita ke luar negeri, ekspor kita ke luar negeri ya. Nah, kami kutip dari CNBC Indonesia ya. Di sini dikatakan ya, mengutip Modi Kementerian SDM, produksi batu bara Indonesia sampai awal Mei 2024 ini tembus ya, atau menembus 255,47 juta ton ya, atau 25% dari target produksi. Nah, bayangkan ya pemirsa sekalian, baru bulan Mei 2024 aja sudah tembus 255 juta ton ya. Baru bulan Mei ya, belum lagi dari Mei ke Desember ya. Sementara penjualan batu bara di Januari-Mei 2024 angkanya mencapai 241,21 juta ton. Asumsi hingga Januari sampai dengan Desember 2024, angka 241,21 juta ton dikali 2 dibulatkan penjualannya bisa mencapai 500 juta ton. 500 juta ton. Nah, jadi satu hal yang sangat menarik yang kita harus cermati di sini, seberapa jauh Indonesia atau logistik Indonesia memanfaatkan eksportasi batu bara ini ya, sehingga dari sisi logistiknya kita bisa meraih keuntungan atau meraih devisa dari sisi logistiknya gitu, seperti itu. Karena kalau kita hanya bicara isu trading saja ya mungkin di sana ada untungnya gitu ya, tapi dari sisi logistiknya, kita melirik dari sisi logistiknya sekali lagi, apakah kita sudah memaksimalkan industri logistiknya sehingga kita bisa meraih keuntungan dari sektor itu. Nah, yang jadi permasalahan di Indonesia adalah isu trading yang ada di dalam LC atau letter of creditnya. Nah, jadi ada isu di mana kalau kita ekspor ya, ekspornya itu selalu FOB ya, seperti itu. Nah, kalau kita importasi, impornya selalu CAF ya. Jadi kalau misalnya apa itu FOB ya? FOB itu di mana? Dalam FOB, tanggung jawab seller atau penjual atas kargo hanya sampai di pelabuhan muat saja. Sementara yang mendatangkan kapalnya adalah pihak pembeli atau buyer. Pihak di luar sana yang mencarikan kapal, bukan pihak Indonesia. Ya, seperti itu. Apa itu kalau misalkan dia melakukan impornya dengan CAF? Melakukan CAF artinya CAF dalam arti kata pihak eksportir yang ada di luar negeri ya, itu dia mencarikan kapalnya buat kargo-kargo yang
ditujukan ke Indonesia ya. Sekali lagi ya, FOB ya, ketika kita melakukan ekspor dengan FOB ya, singkat kata ya, kita sederhanakan saja kalau kita melakukan ekspor dengan FOB, di mana pihak pembeli atau pihak buyer di luar negeri sana dialah yang mencarikan kapal untuk kargo-kargo yang ada yang kita ekspor dari Indonesia keluar ya. Itu kita highlight, yaitu kita ekspornya dengan FOB. Nah, yang menjadi isu kenapa mesti FOB ya, seperti itu. Jadi 500 juta ton ekspor batu bara yang ada dari Indonesia ke luar negeri, entah itu ke India, entah itu ke Cina, entah itu ke Eropa, entah itu ke bagian dunia lain, belahan dunia lain, worldwide ya, kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Jadi yang mencarikan kapal itu hanya dan hanya pihak bayarnya di luar sana ya, karena kita jualnya FOB. Sekali lagi, kenapa kok terjadi FOB? Kenapa mesti FOB ya, seperti itu. Nah, jadi ini perlu kita cermati lebih mendalam. Kenapa FOB? Nah, menurut estimasi kami, kenapa perdagangannya atau tradingnya itu melakukan FOB? Pertama ya, karena SDM Indonesia belum prepare atau belum siap untuk melakukan CAF. Ya, loh, kenapa kok SDM Indonesia belum siap? Ya, nah. Jadi begini, pertama SDM Indonesia itu belum siap karena memang sangat langka kita temukan orang-orang yang mengenal lebih dalam ilmu daripada chartering ya, seperti itu. Di Indonesia itu untuk orang yang mempunyai ilmu tanda kutip ya, seperti chartering ya, atau melakukan pengapalan dalam bentuk brickball, itu tidak banyak di Indonesia gitu. Kebanyakan di antara insan-insan pelaku logistik di tanah air, terutama dari sisi freight forwardingnya dan seterusnya, itu mereka hanya mengenal pengapalan dalam sisi dalam bentuk containerized atau kontainer ya, dalam bentuk kontainer. Tapi ketika mereka berhadapan atau ketika mereka akan melakukan pengapalan dari sisi brickball, mereka belum punya banyak knowledge untuk itu ya. Sehingga apa? Sehingga yang kedua ya, jadi tadi tidak ada SDM yang artinya SDM-nya minim sekali di Indonesia yang mengetahui how to-nya melakukan pengapalan dalam bentuk curah ya. Terus yang kedua, selain SDM, yang kedua tidak begitu familiar pengapalan dalam bentuk curah ini ya, dan mungkin pelakunya juga nggak banyak gitu, seperti itu. Di Indonesia tidak banyak. Jadi kalau tidak familiar dan pelakunya tidak banyak ya, sehingga pengapalan dalam bentuk curah ini tidak populer, sehingga dianggap ya sudah, kita kalau melakukan ekspor ya udah ekspornya dalam FOB saja gitu ya, seperti itu. Jadi ekspornya dalam bentuk FOB aja, dan pihak Indonesia tidak perlu menyiapkan kapalnya. Demikian yang bisa kami sampaikan.